nih, pada suka sejarah nggak? Atau jangan-jangan pas di sekolah dulu, lo pada malah ngantuk pas pelajaran sejarah? Gue ngerti kok, gue juga dulu gitu. Proklamasi, penjajahan, perang kemerdekaan, kayak kaset rusak. Padahal ya, sejarah Indonesia itu seru banget. Banyak kisah-kisah epik dan fakta-fakta unik yang nggak pernah diceritain di kelas. Nah, makanya di video kali ini kita bakal bahas bareng-bareng 10 fakta sejarah Indonesia yang nggak diajarkan di sekolah. Siap-siap aja, soalnya beberapa fakta ini bisa bikin lo tercengang. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombolnya dulu ya, biar gak ketinggalan video-video seru lainnya dari Gigi Price. Kalau ngomongin Soekarno, pasti yang kebayang sosok karismatik, jago pidato, bapak proklamator. Kita semua tahu kalau beliau pernah diasingkan dan dipenjara sama Belanda. Tapi lo tahu nggak sih, kalau Bung Karno itu pernah hampir dihukum mati? Historical expert. Jadi gini ceritanya, waktu itu tahun 1930-an. Soekarno lagi gencar-gencarnya berjuang melawan penjajahan Belanda. Untungnya, rencana itu gagal total gara-gara banyak banget protes dan tekanan dari berbagai pihak. Lo pasti mikirnya Indonesia nggak pernah punya kaisar kan? Eits, jangan salah. Jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya di Pulau Dewata, Bali, pernah ada seorang pemimpin hebat yang dijuluki Kaisar Bali. Namanya I Gusti Ngurah Made Agung. Local historian, beliau ini raja yang sangat dihormati dan disegani sama rakyatnya. Karena beliau berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di Bali dan memimpin perlawanan sengit melawan Belanda. Sayangnya, kisah heroik Kaisar Bali ini jarang banget diceritain di buku-buku sejarah. Siapa yang nggak kenal Bhayangkara? Yup, pasukan elit kepolisian Indonesia ini ternyata punya akar sejarah yang panjang banget loh. Nama Bhayangkara sendiri diambil dari nama pasukan elit kerajaan Majapahit di masa lalu. Historical expert. Jadi, pasukan Bhayangkara ini bukan pasukan sembarangan. Mereka adalah prajurit-prajurit pilihan yang punya kemampuan tempur di atas rata-rata. Tugas mereka adalah menjaga keamanan raja dan kerajaan, serta mengawal wilayah-wilayah penting Majapahit. Kerennya lagi, pasukan Bhayangkara ini terkenal banget sama keberanian dan kesetiaannya. Kalau ngomongin pahlawan nasional, pasti yang kebayang duluan tuh para pejuang pria kan? Padahal, banyak banget perempuan-perempuan tangguh yang ikut berjuang ngusir penjajah dari bumi pertiwi. Sebut aja Ket Nyak Dien dari Aceh. Atau Martha Christina Tiahahu dari Maluku. Gadis muda yang dengan lantang menyuarakan perlawanan terhadap penjajah. Dan gak ketinggalan, Laksamana Malahayati, Panglima Perang wanita pertama di dunia. Beliau memimpin armada Laut Aceh dan berhasil mengalahkan armada Portugis. Lo pernah bayangin gak sih kalau Indonesia dulu pernah punya kerajaan yang super duper kuat? Sampai-sampai wilayahnya mencakup hampir seluruh Asia Tenggara? Yup, kerajaan itu adalah Majapahit. Di masa kejayaannya, Majapahit punya wilayah kekuasaan yang luas banget. Mulai dari Semenanjung Malaya, Thailand bagian selatan, Filipina, Bats, Spekend. Sayangnya, kejayaan Majapahit perlahan-lahan memudar seiring dengan konflik internal dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Lo pernah dengar cerita tentang kota bawah tanah di Bandung? Konon katanya, di bawah kota kembang ini tersembunyi jaringan terowongan bawah tanah yang super luas dan misterius. Sampai sekarang, belum ada yang tahu pasti seberapa luas dan untuk apa terowongan ini dibangun. Ada yang bilang, terowongan ini dibangun sama zaman Belanda sebagai tempat perlindungan atau jalur evakuasi rahasia. Siapa yang suka berburu harta karun? Nah, ini dia cerita yang bakal bikin lo penasaran. Jadi, VOC, perusahaan dagang Belanda yang pernah menjajah Indonesia, itu terkenal banget sama kekayaannya. Tapi lo tahu nggak? Banyak harta VOC yang hilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Ada yang bilang, harta karun itu dikubur di pulau terpencil, disembunyikan di dasar laut. Bahkan ada yang bilang disembunyikan di terowongan-terowongan bawah tanah. Bicara soal presiden, pasti yang kebayang masa jabatannya 5 tahun kan? Tapi, lo tahu nggak kalau Indonesia pernah punya presiden dengan masa jabatan paling singkat? Beliau adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara. Beliau menjabat sebagai Presiden Darurat Republik Indonesia selama cuma 207 hari. Kok bisa? Ya. Meskipun singkat, masa jabatan beliau sangat krusial dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Lo pasti udah tahu kalau Indonesia itu negara kepulauan yang punya banyak gunung berapi kan? Nah, salah satu gunung berapi di Indonesia ini terkenal banget sama kedahsyatan letusannya. Yup, gunung itu adalah Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat. Dulu letusan Tambora tahun 1815 itu jadi letusan yang paling dahsyat dari gunung yang mulai. Letusan Tambora ini juga menyebabkan perubahan iklim global. Abu vulkaniknya menutupi atmosfer bumi dan menyebabkan penurunan suhu yang signifikan. Saking dahsyatnya, letusan Tambora ini sampai dijot sebagai bom Tiri Timur. Lo pasti nggak nyangka kan kalau di Indonesia ada makam yang diduga sebagai makam seorang ratu dari Mesir kuno. Makam kuno ini terletak di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Sampai sekarang, para ahli masih terus meneliti situs Gunung Padang ini. Dan yang bikin tambah heboh, ada yang bilang kalau di Gunung Padang ini terkubur makam Ratu Sheba, ratu legendaris dari kerajaan Sabah di Yaman, yang diceritakan dalam Alkitab dan Al-Quran. Wah, kalau beneran makam Ratu Sheba ada di Indonesia, pasti seru banget ya. Gimana? Websterian? Seru banget kan ngebahas fakta-fakta sejarah Indonesia yang jarang diketahui ini? Ternyata di balik cerita-cerita sejarah yang kita tahu, masih banyak misteri dan kisah-kisah menarik yang belum terungkap. Semua itu nunjukin betapa kayanya sejarah dan budaya Indonesia. Makanya, Websterian, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar kita makin semangat bikin video-video menarik lainnya. Dan kalau ada fakta sejarah lain yang menurut kalian menarik, langsung komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.